matahari. Dari bangun tidur sampai matahari terbenam, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Amin. Oke, sama-sama kita naikkan pujian ini. Yuk, sama-sama bertepuk tangan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, dalam nama Tuhan dipuji. sekali lagi. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, dalam nama Tuhan dipuji. sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan yang boleh melayakkan kami semua hidup sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa bagi Engkau Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena manusia kami boleh ada sampai saat ini. Engkau boleh menghantarkan kami tempat ini untuk bersama-sama memuja memuliakan Engkau Tuhan lewat persekutuan lansia ini Bapak. Kami bersyukur Bapak bagi Engkau Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, lakukan apa menjadi bagian Bapak dalam kehidupan kami, dan biar semuanya Bapak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Dan saya percaya kalau kita bangun tidur, kemudian kita bisa menikmati hari yang baru, bisa memuji memuliakan Tuhan, dan saya percaya pasti di hari ini juga kita semua merasa bahagia karena bisa berkumpul tempat ini. Amin. Amin. Oke, hari ini kurasa bahagia. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tunjuk kanan kiri kita, katakan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan
kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri kita katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri kita katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, kali ini 3 kali ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tunjuk Tuhan. 3 orang katakan. Kau sahabatku, lagi. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. 5 orang tunjukkan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Kau sahabatku, lagi. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh kasih tos kiri kanan kita, katakan kau sahabatku, kau saudaraku di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Hai. Ya. Saya mau nanya dulu, dari tadi kita sudah memuji Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir? Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh, ternyata. Oh, ada. Adele dari Inggris, karena dia udah gak rekaman lagi jadi datang ke sini. Baik, kasih tepuk tangan buat kita semua yang setia. Tapi jangan lupa pertemuan berikutnya bawa jiwa baru buat hadir tempat ini untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Oke. Dan kita masuk dalam game. Dan saya serahkan mic ini buat Tante Stella dan Ibu Yani. Saya persilakan.
Oke, kita kasih tepuk tangan buat kedua ibu yang cantik ini yang akan memimpin kita di dalam games. Jadi berusaha oma opa yang hadir karena di depan ini ada kado. Jadi berusaha ya, berusaha jadi pemenang. Kalau tidak saya yang bawa pulang. Oke, saya persilakan Bu Yani dan Bu Stella. Shalom. Semuanya. Ini karena nggak terlalu banyak, kita jadi 2 kelompok aja ya. 2 kelompok, tapi bagi orangnya gimana adilnya ya? Satu kelompok ada berapa orang nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Boleh kita 15. berhitung? Boleh kita berhitung ya dari ibu Anggulan. 1, 3, Sama 15. 15. Oke, jadi tapi yang ini yang belakang sana Ya, sama belakangnya. Sama belakangnya 15. ada 12. Tadi ini nggak ikut ya? Oh itu ikut lah. Nggak, pengurus nggak ikut. Semua. Hah? Berarti Pas ya? Berarti 13. Itu yang tadi pada ambil satu. Oh, Eva Ben. Ambil baju. Oke, pas. Kurang ya? Tinggal ditambahin. Anwar tambahin satu. Iya, senang sama bapak-bapak. semangat. Oh, itu ini ya. Ada Manwan, ada Hansen, Temannya. aku jangan. Ada temannya. Ya. Temannya. Gak usah, kita permainannya gak usah banyak ya, cuma 2 aja ya. Kalau yang kelompok ini siapa yang mau jadi ketuanya? Adel, ayo. Ketua siapa? Ya. Kita main pesan berantai. Jadi yang ketuanya, ya ini kasih kata-kata, yang lain jangan nyontek nanti dari satu ke satu nyampe sampai di belakang. Kata-kata itu benar nggak? Bisik ya. Bisik. Oke. Siapa? Oh, Bu Ang. Bu Ang. Ya. Oh, ini siapa? Grace. Ibu Grace. Itu Ban. Bu Grace? Hah? Bumain. Tante Eri aja deh yang nonton. Tante Eri aja. Ya kasih tahu sampai ke belakang. Oh. Ketuanya harus apa? Nanti di bahasanya kata-katanya satu ya. Oke? Hah? Nanti ini kasih kata-kata, tante hafal. Kasih kalimat. Enggak panjang-panjang kok, enggak panjang-panjang. Sini, yang ketuanya maju ke depan, yang ini kasih nyontek, kasih ini kata-kata, lihat. Misalnya begini. Yang ini ngasih. Nah. Misalnya Tuhan mengasihi kita. Nah, sampai ke ujung. Seandainya Novi kan, jadi Novi gimana? Novi, nggak apa-apa ibu sayang, nggak apa-apa kan? Nanti ibu kasih kata-katanya kalau sama Pak. Berarti kita batasnya sampai ke Novi aja ya, oke? Nggak apa-apa ya. Novi sampai terus belakang sama AI. Berarti dari mana? Nggak apa-apa. Ini nanti dari Novi balik ke sini. Ini terakhir nanti. Kalau dari sini kan kita balik ke susah. Ini balikin. Oke? Iya. Siapa ketuanya maju?
Ya, oke. Ya. Oke ya. Masih tahu nanti. Bentar, Bu. Bentar. Ini Bu Angkel bisa maju, Pak Bu Eri kan bisa. Pegang. Yang lain jangan nyontek ya. Yang lain jangan ada yang sini ya. Ini udah saya langsung. Satu-satu. Jadi kata-kata inilah sampai ke sana ya. Iya. Nanti Eri kasih dia kata-kata sampai ke sana. Dari sini nyampe. Jangan panjang-panjang. Enggak. Oke ya. Yang lain jangan nyontek, ada ke sana ya. Jangan nyontek ya. Tidak aneh lansia. Baca oke. Ya tidak aneh buat lansia. Lu yang menang dapat kado ya. Bapak-bapak ya, dapat kado ya. Kalau sering baca. Kalau sering baca firman pasti tahu lah. Oke, tunggu. Ada yang masih masuk. Oh, itu masih ada tambah kuota 2 ya. Pak Jan sudah sini bisa nggak? Itu. Pak Jan di ini loh. Pak Jan di mana? Asing ya Pak Jan di mana? Yang kayak gini. Pak Laris, kota Eko. Ini kita gitu. Bentar ya. Oke, Mbak ambil kursi sendiri ya. Oke. Ganti lagi. Mbak. Udah bocor nih. Udah tiga orang. Hah? Kok lo? Udah bocor. Udah bocor udah 3 kali ganti. Iya. Ayo, siap. Konsentrasi semuanya, konsentrasi. Oke. Jangan jadi ngomong. Oke. Sudah? Siap? Siap. Oke. Nanti kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kasih bisa. Udah. Yaudah, Umi ini bisikin aja ke ini Bu Eri. Oke. Sudah. Ayo. Nah. Yuk, semangat. Dia Ayo, konsentrasi. Hah? Adil masih ingat? Lanjut ke AHA. Lanjut ke AHA. Pak yang besar lanjut ke AHA. Yang ingat lanjut ke AHA. Tahu baca Alkitab tahu lah. Ya, ayo.
Bentar ya. Oma nggak bisa. Novi, tolong. Novi. Ah? Jelas. Oh, ya udah. Bentar, ini Novi bisa? Saya ikut. Bisa. Novi, nggak apa-apa. Ya. Ya, semangat. Ada kado menanti bagi grup yang menang. Namanya game kan, lucu kan. Ya. Kalau nggak main. Betul. Ini kan namanya game. Jadi nggak apa-apa. Kok jadi nyanyi? Oh yang nggak bisa nggak apa-apa ya, yang nggak mau ikut nggak apa-apa. Ya coba, Pak Jojo. Oke, nanti ke mama. Oke, Pak Juni ingat ya kata-kata terakhir ya. Oke. Terus. Lucu tahu kata-kata terakhirnya? Kata-kata terakhir Bang Joni. Tetap bener sih. Udah? Udah? Masih. Oke, Asyik. Ai? Hah? Mantap. Oke, orang terakhir maju ke depan. Pak Joni kan nggak bisa. Bentar ya, Ai dulu ya. Pak Joni kata-kata terakhir apa? Tuhan berita bagiku. Tuhan berita bagiku. Oke. Nih Ai. Apa Ai? Apa kata-kata terakhirnya Ai? Oke, udah semuanya? Udah ya. Jadi dari tadi sampai Pak Joni terakhir, Tuhan pelita kakiku katanya. Cuma dia dapat yang tipe yang ini ya, yang benar ya. Jadi kelompok ini yang menang ya. Oke ya. Game kedua berarti ini yang tadi menang ya. Tapi semua dapat kok hadiahnya. Yang kedua, ya ini kasih abjadnya, kita tebak nama buah ya. Oke? Siapa yang cepat itu dia yang menang. Lomba ya, cepat ya. Nyanyian. Bukan. Buah-buahan. Nama buah-buahan ini kasih abjadnya, tebak. Misalnya gini, anggur gitu, misalnya kan. Tapi siapa yang cepat itu yang menang. Siapa yang tahu angkat tangan dulu gitu kan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Betul. Nah, kita mulai dari huruf S. Apa X? Ini duluan. Nah, Siska duluan. Oke. Nah, 1. S ya, udah tahu kan? Kita huruf apa? Huruf apa ya? Buah apa ya? Berantem dulu. Ya udah,
coba huruf K. Oke, ada satu sama. Dua lagi ya. Huruf. Nah, kata Tante Stella minta huruf D. Siapa yang duluan tadi? Hah? Siapa dulu? Hah? Siapa yang duluan? Apa? Oke, nanti kita beli ya. Hah? Oke. Satu lagi huruf apa? Ah, Kak tadi kan udah. Satu, dua, belum. Satu, dua, huruf M. Ya, yang belakang dulu. Nah, oke, udah. Berarti yang menang ya siapa? Hah? Udah kali ini nanti. Hah? Udah kali ya? Udah kali ya? Udah, permainannya karena kita takut nanti hujan ya, yang luar Meli nanti kasihan banjir. Ya udah permainan sampai gitu, tapi hadiahnya dibagi sekarang. Ini urunnya cukup. Hah? Hadiahnya nanti baru dibagiin ya. Oke, sip. Makasih. Ya, Opa Oma. Jadi tolong liatin teman-temannya kiri kanannya ya. Nanti pada saat pembagian hadiahnya, jadi nanti bisa bersama-sama. Ya. Oke. Dan kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara oma-oma yang cantik di tempat ini. Mari kita sambut dengan kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Ya, sama-sama saya percaya kita semua senang ya jadi pekerja Tuhan. Seperti lagu tadi, siapa mau bekerja buat Tuhan? Wah, jangan lupa minggu depan bawa jiwa ya. Udah angkat tangan Tuhan, lihat loh, malaikat lihat loh, dan harus bawa jiwa buat Tuhan. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua sekali lagi. Dan sama-sama mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Yo, sama-sama bertepuk tangan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, tunjukkan lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh bikin rap kasih ke kanan kiri. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan saya persilakan buat Mimi. Ya, hari ini hari yang spesial. Jadi kita akan mau mendengarkan kesaksian dari setiap kita yang hadir di tempat ini. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Entah itu di tahun 2025 bahkan di tahun 2026. Ya. Dan saya percaya pasti ada yang Tuhan kerjakan. Entah itu sakit ketika datang sama Tuhan dan Tuhan sembuhkan, atau ketika lemah datang sama Tuhan dan Tuhan kasih kekuatan, atau ketika kita dalam berbagai pergumulan datang sama Tuhan dan Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Ada yang mau bersaksi? Kan katanya tadi bilang mau jadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Sebelum keluar di luar sana, di sini dulu. Ada yang mau bersaksi nggak? Satu lagu dulu. Oh, Mimi yang akan solo. Salah. Mimi mau solo dulu Pak. Lagu apa, Mi? Sembari kita semua yang hadir siap-siap ya. Kami menunggu yang mau bersaksi. Ya. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Semua Karena Cintamu. Kalau kita boleh ada, semua karena Tuhan, dan kita juga harus menyadari ya, kalau selama ini Tuhan selalu menjaga kita. Mungkin yang bisa lagunya, kita bisa sama-sama bernyanyi.
usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ini ada nanti yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan, masih menunggu tahun 2025 sampai saat ini. Sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupmu, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ya, Mi, Tuhan tuh baik ya. Amin. Berkatnya selalu ada. Begitu kita bangun tidur, berkat Tuhan selalu melimpah. Amin. Bahkan sampai malam ketika kita tidur, Tuhan selalu menjaga, melindungi kita, ya kan? Nah, Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian, kita juga merasakan berkat Tuhan, pastinya. Berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar materi, tapi kebahagiaan, sukacita, damai, dan kalau kita kesehatan ya, dan kalau kita menghadapi masalah, kita yakin, percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Nah, sekarang tiba saatnya buat Bapak, Ibu, Oma yang mungkin merasakan kasih sayang Tuhan selama kehidupan hingga saat ini, bolehlah berbagi kepada kita semua. Ya, jangan kita biarkan berkat Tuhan itu hanya buat kita, tapi berikan kepada teman-teman kita Amin. juga. Supaya dengan apa yang kita saksikan, apa yang kita sampaikan,
itu boleh menjadi kekuatan bagi teman-teman kita semua. Siapa yang mau ke depan untuk menceritakan Tuhan itu baik dalam hidup kita? Silakan. Ini yang udah senyum-senyum nih, saudara. Ibu, silakan Bu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya, ya, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk bersaksi pada sore hari ini, di mana kami merasakan cinta Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya mau ceritakan kejadian 3 hari yang lalu. Pada malam hari jam 1 saya tiba-tiba pingsan. Saya juga tidak tahu kenapa saya harus dibawa ke rumah sakit. Nanti keesokan harinya baru saya sadar. Dan saya sangat merasakan bagaimana Tuhan sungguh luar biasa. Sampai hari ini saya masih bisa sehat karena kebaikan Tuhan. Sungguh saya sangat merasakan. Saudara, saya baru tadi siang keluar dari rumah sakit ini. Saya baru keluar dari rumah sakit, 3 hari saya di rumah sakit. Karena waktu itu saya mendadak, waktu itu saya pingsan itu. Gula saya drop sisa 30. Saya juga tidak tahu kalau gula saya itu 30. Cuma saya udah nggak sadar lagi dibawa ke rumah sakit. Ini baru kembali dari rumah sakit. Jadi sungguh luar biasa Tuhan. Sungguh baik, sampai hari ini saya masih sama-sama dengan saudara bisa beribadah di tempat ini. Ini karena semua kebaikan Tuhan. Begitu aja kesaksian saya. Terima kasih Ibu. Tuhan itu baik. Amin. Ada lagunya ya, kalau nggak salah satu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Hah? Yang mana? Tuhan itu baik. Ayo bang. Tuhan itu baik. Ada lagunya nih katanya nih. Ada lagunya. Yuk sama-sama bertepuk tangan bagi dia. Dia baik buat kita semua. Tiada berkesudahan, oh kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya bagi dia katakan? Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Silakan Bu Tina. Ya. Tuhan Yesus baik. Hari ini, besok, selama-lamanya Tuhan itu baik. Ya, siapa lagi yang mendapat berkat? Ya, Bu, silakan Ibu. Ibu siapa, Bu? Saya nama Ibu Hani. Ibu Di sini Hani. aja ya. Boleh, Bu, silakan. Saya nama Ibu Hani. Sebenarnya saya itu datang ke sini ini perantauan, ikut anak. Asli dari Purwokerto. Keluarga di situ. Terus suami udah almarhum, saya dibawa anak untuk bersatu sama dia di Jakarta. Terus ini saya baru ngalami pada tahun 2025 kemarin, saya sempat
jatuh, terpleset, dan tangan ini patah tulangnya. Sampai di gips selama 3 bulan. Tapi puji Tuhan, saya sekarang mau pamer buat kemuliaan nama Tuhan ya. Biar saya ini tangan cedera dengan posisi di gips, masih gendong gini, tapi semua aktivitas saya lakukan hari-hari itu tidak ada satupun yang tidak bisa saya lakukan. Bukan saya, tapi semua itu karena kasih anugerah Tuhan yang memampukan. Saya masak juga bisa, soal cedera yang kanan. Jadi dokter bilang ini tidak boleh buat putar-putar. Jadi saya pakai tangan kiri. Percaya nggak percaya, goreng ayam masih bisa mateng dengan cantik. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin, mustahil. Itu semua benar Tuhan yang lakukan. Sampai selama 3 bulan Tuhan terus menyatakan kuasanya. Hari demi hari saya jalani dengan posisi setrika juga oke, bisa setrika baju apa boleh, bisa sapu oke, ngepel juga bisa. Dokter padahal bilang tidak boleh dilakukan seperti itu, tapi ternyata sampai hari ini tangan saya masih bisa memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, pertolongan Tuhan begitu baik buat kita ya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sesulit apapun, pertolongan Tuhan selalu ada buat kita dan datang tepat pada waktunya. Mari kita nyanyi pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan begitu baik buat hidup kita semua. Tadi sudah 2 ibu. Bagaimana dengan Bapak? Adakah berkat yang diberikan, yang dialami dalam hidup Bapak? Mari Bapak, silakan. Ayo Pak. Jangan malu Pak, jangan kalah Pak. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adenta. Puji Tuhan, bersyukur ya untuk 2026 awal yang baru. Saya bisa ikutan lagi persekutuan lansia, dan berkat Tuhan adalah saya itu pensiun dini, teman-teman, sudah 6 tahun yang lalu lah. Terus tahun kemarin kan kondisi bisnis tidak baik, jadi sempat kepikiran kerja kantoran lagi. Tapi di usia yang udah kepala 4 itu sulit ya kondisi ya. Nah puji Tuhannya tiba-tiba minggu kemarin tiba-tiba ada temen, dia itu datang dari Bali, dia buka kantor, terus dia butuh tim. Puji Tuhannya kantornya itu persis di samping kantor saya yang lama gitu. Jadi istilahnya saya kayak flashback lah balik gitu, dimana saya sempat karir selama 15 tahun. Jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya sih Bapak dan Ibu. Itu saja, terima kasih. Ada lagunya Bu? Kita request satu lagu. Semua baik,
baik, sungguh teramat baik. Kau cek. Kau jadikan hidupku berarti. Oke, saya mau bersaksi. Tadi kan 2 ibu, sekarang 2 bapak. Asik. Baik, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi dan rumah tangga saya. Jadi bulan Desember kemarin itu pas minggu kedua saya ditelepon sama salah satu anak Tuhan. Itu sama-sama ada salah satu persekutuan di Kerawang dan saya melayani di sana juga. Dan dia telepon saya, dia bilang karena saya orang Ambon, jadi dia bilang, "Bung," katanya gitu, "Bung, mau ke Jogja nggak?" Gitu, "Mau ke Jogja nggak?" Terus saya bilang, "Kak, saya nggak punya duit." Gitu. Kalaupun ada, buat sekolah anak saya aja lebih bagus, gitu kan, daripada jalan-jalan di Jogja. Gitu. Lalu saya bilang, "Memang untuk acara apa?" Katanya. "Oh, ada acara persekutuan di Jogja dan Bung ikut, jadi Bung bisa ikut pelayanan juga bareng di sana." Gitu. Dan saya bilangin, "Saya sendiri, Kak." "Oh enggak, Kak, sama anak istri." Nah, saya senang banget gitu, karena istri saya pernah bilang ke saya, "Kak, yang saya itu selama lahir sampai gede di Jakarta belum pernah injak kaki di Jogja," gitu kan. Nah, saya pernah bilang juga ke dia bilang begitu, dan saya bilang, "Udahlah, yang berdoa aja gitu. Kalau memang kerinduan kamu seperti itu, pasti Tuhan akan genapi kok. Kalau untuk sekarang belum bisa mungkin waktu itu ya." Nah, dengan ada tawaran seperti itu, lalu saya bilangin, saya hold dulu tuh. Saya hold, dia bilang, "Oh enggak," sama anak istri, saya hold dulu, saya diem. Kan semua kita perlu uji ya, gitu. Jadi saya diem, ternyata orangnya telepon lagi, "Bung, bagaimana? Keputusannya udah ngomong sama istri belum?" Dalam hati saya, serius ini? Terus saya bilang, "Kak, beneran nih?" "Beneran, masa saya bohong?" Gitu. Terus ya udah, saya bilang ke istri saya, istri saya senang gitu. Anak-anak saya juga senang. Jadi setelah itu dia bilangin, "Udah cek tiket belum?" Gitu. "Tiket apaan?" Gitu. Terus si kakaknya bilang, "Tiket kereta." Gitu. "Pergi aja atau pulang? Pergi aja atau bagaimana nih? Atau PP?" Gitu. "Oh, PP dong." Gitu. Nah, setelah itu istri saya cek tuh, tapi kita nggak kasih kabar ke dia. Nah, dia kejar kita lagi gitu. Dia kejar, "Bung, mana itu tiketnya?" Gitu. "Udah cek belum?" Gitu. "Oh, udah Kak, udah." Akhirnya kita cek lagi, itu H-2 kalau nggak salah. Nah, cek dapat. Terus dia bilang, "Kalau sudah, kirim ke saya." Gitu. Tapi saya bilangin, "Kak, kalau ke sana, waduh, saya nggak ada pegangan," gitu. Saya nggak ada pegangan gitu. Terus dia bilang, "Udah, jalan aja," gitu. Lalu kirim di screenshot tiketnya, lalu dia transferin itu duit dan kita bayar. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan itu sungguh baik. Bukan aja kali ini ya Bapak Ibu, tapi di tahun-tahun kemarin, satu lagi ya. Jadi saya itu belum pernah injak kaki di luar negeri. Itu saya belum pernah injak kaki di luar negeri. Itu waktu itu saya baru nyampe dari Ambon, lari dari kerusuhan ceritanya gitu. Jadi sampai di Jakarta, orang yang bukan kenal Tuhan gitu. Orang yang di luar Tuhan sama sekali, yang beda iman dengan kita gitu. Jadi
saya dekat sama beliau dan beliau itu udah menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Lalu beliau nanya ke saya gitu, Wempi kamu udah pernah belum ke luar negeri gitu? Wah, boro-boro, injak kaki di Jakarta aja udah bersyukur, mas sampai di luar negeri gitu kan. Terus dia bilangin lagi, kamu udah punya paspor belum? Paspor belum? Saya bilang, iya. Itu apa lagi? Akhirnya beliau pas ngomong kayak gitu, beliau bilang, nih duit, pergi ngurus paspornya gitu. Pergi ngurus paspor, gak lama beliau ngajak saya ke Singapura. Lantas ke Johor Bahru, balik lagi. Gak lama kemudian ke Bali. Habis ke Bali, balik dari Bali itu ke Thailand. Dari Thailand ke Taiwan gitu, ke Taiwan. Nah setelah itu saya married ceritanya. Saya married, lalu kemudian dapat 2 minggu anak saya lahir, anak saya yang pertama lahir. Itu beliau ngajak saya keliling Eropa. Itu Bapak Ibu. Jadi saya mau bilang, kalau kita setia dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, memang kadangkala ya ada up and down-nya gitu, tapi jangan kita lihat down-nya, tapi kita lihat kepada Tuhan. Pasti kalau Tuhan kasih mata aja buat kita, apalagi kacamata, ya kan? Kalau Tuhan kasih kaki ke kita, apalagi sepatu, apalagi sandal gitu kan? Seperti itu. Jadi mari jangan jemu-jemu, kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun terkadang kita kedapatan tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, masih ada 2 orang lagi ya yang memberi kesaksian. Saya kasih waktu 2 lagi. Silakan Bu Mei. Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Sebenarnya saya tidak bersedia mengutarakan apa yang selama ini saya alami. Tapi hari ini terpaksa saya utarakan. Terutama saya mengucapkan terima kasih sekali dengan teman-teman di sini semuanya. Ini berawal dari 8 tahun yang lalu. Suami saya meninggal. Saya dengan suami saya itu sejak kecil sudah kenal baik. Kita sudah pacaran 8 tahun. Married 51 tahun kurang 3 bulan. Hubungan kita tidak sekedar suami istri. Kita melebihi seperti kakak adik. Dia baik sekali, sayang sekali sama keluarga, tanggung jawab sama istri anak, baik sekali. Dia sakit, selama sakit semangatnya masih luar biasa, baik sekali, tapi tidak tertolong. Waktu itu saya hancur, begitu dia nggak ada, saya hancur, betul-betul hancur. Saya tidak mau ketemu dengan siapapun. Waktu itu saya masih di Semarang. Teman-teman saya Semarang semua baik sekali. Sampai detik ini pun mereka masih kontak saya. Mereka semua saudara baik-baik sekali. Mereka menghibur saya. Tidak ada telepon yang saya terima. Saya betul-betul mengasingkan diri. Seperti orang gila. Bahkan selama 3 tahun pertama, saya sampai dengan anak saya pergi ke dokter segala, adik saya, adik ipar saya itu dokter semuanya, sampai diperiksa, sampai saya dibawa ke Singapura, dikira gila, diperiksa, di scan, semua sehat nggak apa-apa. Tapi ini pikiran, saya langsung turun drastis 10 kilo dalam beberapa bulan, dalam 2-3 bulan itu 10 kilo.
Saya seperti orang hopeless, betul-betul hopeless. Saya tidak mau kenal siapapun, saya sudah tidak percaya siapapun. Bahkan saya marah sama Tuhan. Kenapa suami saya tidak ditolong? Padahal kita ini semuanya sejak dulu selalu ke gereja, tidak pernah absen. Baksos, ada apapun, kita selalu tolong, kita selalu maju. Suami saya, kalau ada orang sakit, orang susah, dia selalu bantu. Kenapa suami saya mendadak kok sampai menderita sakit, nggak ditolong? Saya merasa tidak adil bagi saya. Waktu itu saya betul-betul marah. Saya tidak mau kenal siapapun, saya sudah tidak percaya dengan siapapun. Akhirnya setelah nggak ada, anak-anak juga bingung. Saya sampai begitu down. Sifat saya sejak kecil, saya orangnya periang. Bahkan saya ikut kegiatan apapun, saya banyak di masyarakat, kegiatan apapun saya ikut. Semua saya tolak, saya berhenti semuanya. Sampai mereka semua juga bingung. Akhirnya anak saya yang perempuan mikir, wah begitu terus bukan jalan, enggak ada jalan keluar. Lalu saya dikenalkan, saya pas di sini. Saya di sini 3 bulan, di tempat anak saya intercom 3 bulan, lalu di sana bahkan adik saya di Surabaya, di Solo, di Surabaya, di Malang, Bandung. Saya 3 bulan, 3 bulan, sebulan, 2 bulan saya sudah nggak kerasan. Bahkan dulu kita dengan suami sering ke Singapura. Kalau weekend kita toko buka sampai jam 3. Kalau weekend apa tuh kita sering ke Singapura. Anak-anak sampai bingung. Apa mami mau ke Singapura aja? Saya bilang ya mau. Tapi pesawat baru landing, saya belum keluar, kita belum dibuka itu pintunya, saya sudah minta pulang. Apa enggak gila? Kan bingung kan? Saya betul-betul waktu itu hancur. Akhirnya anak saya, juga teman-teman saya, bahkan saya punya teman baik di Solo, di Semarang. Saya dijemput, tinggal di tempat dia. Dia pikir saya harus kumpul sama teman lagi, nggak boleh di kamar terus, nangis terus. Saya dijemput, teman karib saya di Semarang. Saya ke tempat dia, tidak boleh pulang. Saya dipaksa sama dia. Sampai 3 bulan saya di tempat dia. Akhirnya saya nggak kerasan, saya pulang. Saya pulang juga nggak kacau pokoknya. Anak perempuan saya lalu pikir, saya tuh dulu suka senam, suka nyanyi, suka kegiatan saya orangnya aktif. Lalu saya diikutkan senam. Ikut senam di sini, mulai dipaksa saya diajak keluar. Mulai itu pelan-pelan. Lalu step by step saya dikenalkan sama Bu Ainun, dibawa ke sini. Dibawa ke sini, dikenalkan sama Pak Kur. Bahkan Ainun terang-terang bilang sama Pak Kur supaya saya didoakan. Hancur ini orangnya. Betul-betul saya hancur. Di sini saya terima kasih sekali, sayang Pak Kur nggak hadir. Saya didoakan sama Pak Kur. Dan teman-teman di sini semua baik sekali. Mereka tidak ada yang tahu riwayat saya. Saya memang tidak mau melihatkan waktu itu, saya tidak mau melihatkan saya lagi susah. Setelah saya diajak keluar, saya diomongin sama teman-teman, saya mau coba bangkit. Mereka omongnya betul. Suami udah damai di surga. Lu nangisnya seperti apa, dia nggak bakal kembali. Saya pikir betul. Waktu itu saya nggak mau terima omongan kayak gitu. Betul-betul nggak karuan. Hubungan kita nggak sekedar dia sayang sekali sama saya. Di dunia ini tidak ada duanya. Ya setelah itu pelan-pelan teman-teman di sini saya ucapkan banyak terima kasih sekali sama kalian semua. Begitu perhatian sama saya. Semua baik sekali. Step by step saya mulai seperti hari ini. Ini pun belum 100%. Saya terima kasih sekali.
Sekali lagi saya terima kasih sekali semua kalian. Juga terima kasih Tuhan saya dibawa ke sini ketemu dengan kalian semua. Sekali lagi terima kasih. Ya, satu lagi. Oma. Ayo.